Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas beda hybrid learning dan blended learning dan bagaimana nanti penerapannya dalam pembelajaran. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Beda hybrid learning dan blended learning. Pembelajaran di sekolah sebagai sebuah sarana untuk mendidik siswa harus terus-menerus mengalami perubahan. Hal ini tentu wajar saja karena zaman pun sudah berubah. Terlebih dalam kondisi seperti sekarang di mana semua hal dikatakan tidak menentu, jadi pendidikan harus bersifat dinamis. Pembelajaran abad 21 menekankan pentingnya siswa dan juga guru serta orang tua semakin melek teknologi. Hal ini karena kita sudah memasuki era revolusi industri keempat, di mana teknologi dan internet memainkan peranan yang sangat dominan dalam setiap sendi kehidupan. Populer di era pandemi, hybrid learning dan blended learning hadir sebagai sebuah jawaban atas berbagai kondisi yang ada, khususnya di era pandemi seperti sekarang. Bagaimana gambaran pendidikan masa depan bila dikatakan bahwa baik hybrid maupun blended learning akan makin populer, bahkan andaikan pasca pandemi nanti. Kenapa? Karena masyarakat atau setidaknya sebagian dari masyarakat sadar bahwa inilah sebuah inovasi yang membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Banyak daerah yang selama ini tidak terjamah oleh pendidikan karena medan yang sangat sulit ataupun jarak yang terlalu jauh, misalnya anak-anak di daerah pedalaman yang harus berjalan berkilo-kilometer demi bisa sekolah. Dengan model pembelajaran terbaru ini, siswa maupun mahasiswa bisa makin fokus belajar tanpa perlu harus bersusah payah menghadiri suatu kelas fisik yang bisa saja sangat melelahkan dan mungkin juga berbahaya. Lalu, kalau kita bandingkan antara hybrid learning dan blended learning, itu apa sih bedanya? Hybrid learning adalah sebuah model atau metode pembelajaran di mana menggabungkan sistem pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis online. Proporsi yang digunakan adalah seimbang, yaitu 50% dari keduanya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Sebagian anak, jadi 50% anak itu belajar secara langsung ya, interaktif dengan bapak dan ibu gurunya di sekolah dengan bertatap muka, meskipun bisa juga dilakukan dengan blended learning ya, jadi melibatkan teknologi di dalam pembelajarannya. Namun ada siswa yang mengikutinya dari rumah, jarak jauh, secara online. Nah, seperti itu, ini hybrid learning ya. Model pembelajaran hybrid learning ini menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran berbasis online. Kemudian, kalau blended learning adalah sebuah model atau metode pembelajaran di mana siswa dan guru menerapkan pembelajaran tatap muka dan sekaligus pembelajaran online berbasis e-learning, baik itu untuk penugasan, pengumpulan proyek atau penyampaian materi. Baca artikel mengenai ini ya, nanti dijelaskan juga jabarannya mengenai blended learning ya. Kemudian gambarannya blended learning seperti ini ya. Jadi meskipun bertatap muka tapi bersifat e-learning, jadi mulai penugasan, pemaparan materi, kemudian pengumpulan tugasnya itu dilakukan secara digital. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada coaching atau instruktur yang langsung ya yang dilakukan oleh guru step by stepnya. Kemudian perbedaan antara hybrid learning dan blended learning. Pada hybrid learning, guru mengajar dua dimensi sekaligus pada saat yang bersamaan, yakni daring dan luring. Jadi ada siswa yang datang ke sekolah atau kelas untuk melakukan interaksi tatap muka, sementara siswa yang lain tetap berada di rumah. Kedua kelompok siswa tersebut sama-sama belajar dan guru juga mengajar keduanya. Jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah kombinasi antara e-learning dan traditional class dalam waktu yang bersamaan.
Sedangkan dalam blended learning, siswa melakukan tatap muka dengan guru dan siswa lainnya di lain waktu. Guru memberikan penugasan atau materi secara online. Entah itu melalui Google Form, quizzes, ataupun tugas mengamati video pembelajaran dari YouTube. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti contoh berikut. Misalnya, guru mengajar di kelas di hadapan murid-muridnya. Setelah itu, guru memberikan penugasan berupa mengamati dan memberi komentar pada sebuah video yang nanti bisa diakses siswa melalui LMS atau mungkin Google Classroom ya yang sudah disiapkan. Sepulang sekolah atau di lain waktu, siswa mengamati video itu dan menuliskan pendapat mereka. Guru lalu memberi feedback dan nilai. Seorang guru mengajar siswa melalui video conference dan membagikan tautan artikel kepada siswa. Siswa diminta membacanya dengan cermat. Pada pertemuan selanjutnya, siswa dan guru sama-sama hadir di kelas dan membahas artikel tersebut. Pada kasus yang ketiga, pada suatu waktu, seorang pembicara memberikan materi kepada para pendengar. Ada dua kelompok pendengar, yakni yang hadir di depan pembicara dan yang mendengarkan paparan materi melalui YouTube streaming. Selesai sesi penjabaran materi, narasumber memberi kesempatan baik yang hadir maupun yang tidak hadir ataupun penonton di kanal tersebut untuk menyampaikan atau menuliskan pertanyaan mereka. Nah, pada contoh kasus 1 dan 2 itu merupakan aktivitas blended learning, di mana guru dan siswa sama-sama belajar menggunakan metode klasikal dan juga e-learning. Sedang pada contoh kasus nomor 3 adalah aktivitas yang menggunakan hybrid learning. Kelebihan hybrid learning adalah semua model ya pendekatan atau strategi pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Lalu keunggulannya apa? Yang pertama adalah siswa memiliki pilihan antara mengikuti pelajaran secara daring ataupun luring. Tentu saja ini hanya bisa didapatkan dari model pembelajaran hybrid. Ada variasi dalam pembelajaran. Siswa yang terkendala tidak bisa hadir di kelas tetap bisa mengikuti paparan materi dari rumahnya. Sangat sesuai dengan aturan pembatasan kegiatan fisik dan interaksi sosial. Sedangkan kekurangannya, meski demikian ya, kekurangannya yang pertama adalah perangkat pembelajaran yang digunakan harus bisa menjamin keberlangsungan proses pembelajaran secara seimbang. Jadi memang harus ada aneka peralatan yang bisa mendukung proses live streaming agar materi yang didapatkan siswa melalui online learning tetap berkualitas dan bermakna. Guru terancam akan mengalami kelelahan karena pada dasarnya harus mengkondisikan pembelajaran agar bisa dimengerti oleh dua kelompok siswa sekaligus. Perlu dipikirkan biaya dan ongkos yang harus dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa untuk bisa menunjang keberlangsungan aktivitas ini. Tentu akan masih banyak tantangan yang ditemui ya dengan aktivitas ini. Sedangkan pendidikan itu memang bersifat dinamis. Jadi bagaimana mau pilih hybrid learning atau blended learning, apapun pilihannya harus diingat bahwa pendidikan bersifat dinamis, tidak boleh kaku atau tujuan dari pendidikan tidak pernah tercapai. Bisa saja pasca pandemi semua kembali seperti semula ya, yakni menggunakan tatap muka. Tapi bisa jadi juga guru melakukan langkah-langkah menggunakan Google Classroom sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih efektif. Atau sebaliknya, karena satu dan lain hal sangat darurat, maka pembelajaran menjadi murni PJJ, yakni berbasis e-learning. Semua bisa terjadi ya. Sehingga kita sebagai guru harus bersifat dinamis ya, tidak berhenti berkreasi dan berinovasi. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya. Baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education
Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.